kita ingin besar, maka sandarkan diri kita kepada yang maha kuat. Sandarkan diri kita kepada yang maha besar. Maka kalau santri hafalannya mau kuat, ikhlaskan niatnya, ikhlaskan daripada tekadnya, karena hanya ingin untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam belajarnya, dalam menghafalnya, dalam mempelajari ilmu-ilmunya, ketika disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Inilah saudara, salah satu kunci kenapa guru kita Al-Imam Besar bin Husain Syihab begitu kuat, begitu besar, begitu dahsyat semangat juangnya di dalam bela Allah dan bela nabinya. Karena kalau kita berbicara tentang intimidasi, berbicara tentang tekanan yang diterima beliau bukan perkara yang kecil, saudara. Kalau dulu cuman dibungkam dakwahnya, saat ini beliau sudah ditarget untuk dihabisi pribadinya, saudara. Beliau sudah ditarget untuk dibunuh. Kasus 50 yang menggugurkan 6 syuhada, itu target utamanya ingin membunuh, menghabisi daripada guru kita Al-Habib Muhammad Husain Syihab. Kenapa saya katakan yang menjadi target imam besar kita? Karena saat terjadinya peristiwa pembantaian 50, saat itu rombongan mobil begitu banyak, saudara. Saat keluar dari rumah beliau di wilayah Sentul, rombongan mobil begitu banyak. Ada mobil laskar, ada mobil keluarga, ada mobil yang ikut menemani beliau. Salah satu mobil keluar rombongan. Ketika keluar rombongan, dipepet mobil tersebut, dilihat ketika bukan dilepas, saudara. Satu mobil pulang di daerah Petamburan, mobil dipepet, mobil tersebut dilihat bukan hati, lepas mobilnya, saudara. Artinya apa? Peristiwa tersebut targetnya adalah untuk membunuh imam besar kita. Tapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan para pemuda, 6 laskar pemberani, 6 laskar yang luar biasa, yang dia korbankan darah mereka, dia korbankan nyawanya untuk menjaga zuriyah baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 pemuda ini 6 pemuda luar biasa, saudara. Mereka telah mengorbankan nyawanya, dan nyawa tersebut tidak gratis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami meyakini kalau 6 syuhada ini mati dalam keadaan mati syahid. Mudah-mudahan Allah terima syahadah mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka para syuhada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui syuhada, bahwa syuhada itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, syuhada dunia wal akhirah. Apa syuhada dunia wal akhirah? Mereka-mereka yang berperang melawan musuh-musuh Allah, dan mereka niat li'ila kalimatillah, bukan ingin disebut sebagai pejuang, bukan ingin mendapatkan harta rampasan perang. Mereka gugur, mati dalam perang tersebut. Mereka dikategorikan sebagai syuhada dunia wal akhirah. Inilah syuhada yang gak dimandiin. Ini syuhada yang gak dikafanin. Ini yang syuhada gak disolatin, langsung dikuburkan, saudara. Syuhada jenis kedua, syuhada fil dunya. Ini orang yang berperang di jalan Allah, melawan musuh Allah, tapi niat perangnya pengen dapat harta rampasan perang. Niat perangnya biar dianggap sebagai pejuang. Ini matinya di dunia dianggap syuhada, tapi di sisi Allah tidak dianggap syuhada, saudara. Ya, dia tidak dimandikan, dia tidak dikafani, dia tidak disolati, sama seperti syuhada dunia wal akhirah. Cuman bedanya nanti fil akhirah dia tidak dikategorikan sebagai syuhada. Yang ketiga, syuhada al akhirah. Mereka matinya di dunia, tetap mereka disolatin, tetap mereka dikafanin,
tetap mereka dikuburkan seperti biasanya, akan tetapi di sisi Allah mereka dicatatkan sebagai mati dalam keadaan syahid. Siapa yang mati dalam keadaan syuhada yang dikategorikan syuhada al-akhirah? Ini kata Nabi Muhammad, paling banyaknya umatku mati dalam keadaan syuhada al-akhirah, saudara. Salah satunya adalah mati dalam keadaan terzalimi. Mereka 6 pemuda pemberani, mereka 6 anak-anak muda yang memang cita-citanya pengen mati syahid, saudara. Mereka kalau keluar izin dari rumahnya, mereka selalu minta izin kepada ayah ibunya, doakan saya untuk bisa mati syahid. Semua keluar rumah minta doa untuk mati syahid, saudara. Bahkan mereka 6 syuhada ini begitu luar biasa. Kenapa kami meyakini mereka mati dalam keadaan syahid? 6 syuhada ketika dibawa ke petamburan, saat itu mereka ingin dimandikan, saudara. Ada satu orang yang memandikan jenazah ini, dia punya sanad memandikan jenazah. Sanad memandikan jenazah ini yang biasa dilakukan di negeri Tarim, Hadramut, Yaman, saudara. Sehingga proses memandikannya tidak ada sunnah dalam memandikan maupun mengkafani kecuali sunnah tersebut dilaksanakan. Sehingga pengurusan satu jenazah bisa memakan waktu 2-3 jam lamanya. Ketika 6 syuhada datang ke petamburan, sang pemuda tadi yang punya sanad mulai mengurusi jenazah dari memandikan sampai mengkafani. Berarti kalau kita pakai hitungan matematik, satu jenazah kita ambil yang 2 jam, satu jenazah 2 jam pengurusan. Kalau 6 jenazah berapa jam? Kalau satu jenazah 2 jam, 6 jenazah berapa jam? Berapa jam? 12. Kalau jam 9 malam jenazah datang, pengurusan 6 jenazah membutuhkan waktu 12 jam. Jam 9 malam mulai, harusnya selesai jam berapa? Lu kira ngitung jam lama loh. Coba ngitung duit. 10 juta ambil 1 juta berapa juta? Tuh lo duit cepet lo ngitungnya lo. Nih sekali lagi nih, jam 9 malam butuh waktu 12 jam. Selesainya jam berapa? Jam 9 pagi. Jam 9 malam mulai, jam 9 pagi selesai kalau waktu 12 jam. Mulai jenazah 1 dimandikan, dikafani, pindah jenazah 2 dimandikan, dikafani, terus sampai 6 jenazah selesai. Jam 9 mulai, selesai jenazah ke-6. Sang yang memandikan tadi bertanya, sekarang jam berapa? Subhanallah, mulai jam 9 selesai jam 12 malam. Waktu 3 jam. Tanpa mengurangi sunnah, tanpa mengurangi prosesi yang biasa beliau lakukan. Beliau sampai terkaget-kaget. Dia katakan, saya nggak pernah kejadian macam ini. 3 jam, rasa 12 jam. Ini yang kita kenal dengan tamdidul waqt. Allah panjangkan waktu, padahal waktu yang dihabiskan hanya singkat. Ini karamah 6 syuhada, saudara. Ini karamah dari Allah. Bahkan kami di Pondok Pesantren Markas Syariah, tempat 5 jenazah syuhada dimakamkan, kami dipesankan oleh imam besar untuk menyambut kalau keluarga datang. Ketika kami menyambut mereka, kami sering meminta bagaimana, apakah ada cerita, apakah ada mimpi, ada bisyarah tentang 6 syuhada tersebut. Salah satu bisyarah yang diceritakan, salah satu jenazah yang bernama Faiz Ahmad Syukur, ketika sebelum dibawa ke Markas Syariah, dibawa dulu ke rumahnya, saudara. Ketika dibuka dari petinya untuk dibawa ke Markas Syariah, jenazah dikeluarkan ke rumah. Satu rumah tercium aroma wangi yang luar biasa. Tantenya memegang tangan sang mujahid,
Syahid Faiz Ahmad Syukur, tangannya nempel rasa wangi dari hari megang jenazah sampai 3 hari, walaupun sudah mandi cuci tangan dengan sabun, wanginya nggak hilang, saudara. Jasad mereka wangi, bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, darah mereka ketika dimakamkan masih mengalir, masih deras berjatuhan, membasahi kain kafan mereka. Padahal mereka sudah wafat lebih dari 3 hari, saudara. Secara matematis itu kan biologisnya, kalau jantung sudah berhenti berdetak, maka aliran darah pun juga sudah tidak mengalir. Tapi subhanallah, mereka masih mengalir darahnya, saudara. Bahkan luar biasa, darah mereka tidak tercium aroma amis. Darah mereka wangi, tidak tercium aroma amis sedikit pun. Menunjukkan kalau mereka mati dalam keadaan syuhada. Alhamdulillah. Mereka totalitas kepada imam besar, saudara. Salah satu syahid bernama Andi Oktiawan, sudah punya calon mau menikah, sudah sebar undangan, sudah sedikit lagi ingin prosesi akad nikah, tapi dia milih untuk menjaga imam besar kita sampai dia gugur untuk menjadi syuhada. Subhanallah, salah satu komandan mereka mimpi, saudara. Saat mimpi apa? Mereka lihat setiap syuhada punya pelaminan pernikahan masing-masing di alamnya, saudara. Mereka menikah, mereka saling berbahagia, mereka tidak merasakan kesedihan. Bahkan Syahid Qaddafi selalu bilang, Syahid Qaddafi ini sebentar lagi sidang skripsi, sudah mau selesai S1-nya, saudara. Dia selalu bilang kepada sang ibu, "Mama, urusan dunia buat mama, urusan akhirat buat Qaddafi." Dia bawa laptopnya ke Sentul, jaga imam besar. Dia bawa laptopnya ke Petamburan, dia tulis skripsinya, saudara. Tiap hari dia jaga imam besar, karena yang dia cita-citakan mati syahid. Sang kakak begitu sedih, menangis setiap hari. Syahid Qaddafi datang dalam mimpi sang kakak, dia katakan, "Wahai kakakku, jangan sedih. Qaddafi sudah dapat apa yang Qaddafi cari selama hidup di dunia. Qaddafi sudah senang, Qaddafi sudah menang." Bahkan sang kakak cerita, Qaddafi nggak pernah segemuk itu seperti dilihat dalam mimpinya, saudara. Mereka syuhada tidak mati dalam keadaan sia-sia. Mereka mati syahid. Mereka menggugurkan nyawa mereka karena bela zuriyah baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya punya istri, saudara. Istri saya kalau sudah keluarga syuhada datang ke pondok kami, paling sibuk, paling repot. Dia siapin makamnya, dibersihkan. Dia siapkan makanannya. Dia siapkan tempat penginapannya. Dia perintahkan santri-santri untuk mempersiapkan kedatangan para keluarga syuhada. Subhanallah, malam setelah pulangnya keluarga syuhada, saya punya istri dimimpikan oleh para syuhada. Dia datang, dia ngucap, "Terima kasih kakak, terima kasih sudah sambut saya punya keluarga." Mereka hidup, mereka nggak mati, saudara. Mereka hidup, mereka nggak mati. Bahkan salah satu ibunda daripada syuhada, tiap malam jam 2 malam, setiap hari sejak meninggal syahidnya sang anak, sampai detik ini, tiap malam jam 2 dibangunkan oleh sang anak, "Mama, mama bangun sholat tahajud." Tiap hari mereka dibangunkan, saudara. Mereka mati syahid. Mereka tidak sia-sia nyawa mereka. Karena yang dijaga zuriyah Nabi. Yang dijaga adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana Nabi pernah mengatakan, "Fatimah bad'atun minni." Fatimah itu bagian dari diriku. Siapa yang membahagiakannya maka dia membahagiakanku. Siapa yang menjadikan dia maka dia telah memberikan kesedihan kepadaku. Berarti saya mau tanya, mati syahid enak atau tidak? Orang yang mati syahid, apa yang kita dengar dengan 6 syuhada, kira-kira mati syahid mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Kira-kira mau mati syahid? Siap mati syahid? Siap tumpahkan darah untuk Allah?
Siap tumpahkan darah buat Rasulullah. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Makanya diriwayatkan saudara, syuhada itu ketika mereka fi yaumil qiyamah, Allah bertanya, apa yang kau inginkan? Para syuhada menjawab, kami ingin balik lagi ke dunia, pengen mati syahid lagi ya Allah. Makanya dikatakan di dalam syarah Jawharut Tauhid oleh Imam Al-Baijuri, bagaimana syuhada mereka merasakan nikmat surga sebelum mereka masuk ke dalam surga, saudara. Al-Imam Al-Baijuri mengatakan, limadha sumiya syahidu syahida? Li'annahum yashhadunal jannah qabla yadkhuluha. Karena ketika mereka ditarik dia punya ruh dari dalam tubuhnya, mereka melihat surga, saudara. Mereka menyaksikan surga, sehingga tidak sedikit dari syuhada ketika mereka wafat, mereka dalam keadaan tersenyum. Kenapa mereka tersenyum? Karena mereka sedang melihat surga saat mereka ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baijuri juga menjelaskan, limadha sumiya syahidu syahida? Karena di yaumil qiyamah mereka akan dibela oleh Allah dan para malaikat, akan menjadi saksi pembela dia untuk langsung dimasukkan surga tanpa harus dihisab. Berarti saya mau tanya, anugerah syuhada seperti itu kira-kira anugerahnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Berarti mati syahid enak atau tidak? Mati syahid mulia atau tidak? Siap mati syahid? Siap mati syahid? Takbir! Takbir! Maka saya sering ingetin sama anak-anak laskar, sama relawan, sama batik. Gugurnya 6 syuhada, meninggalnya 6 syuhada, bukan justru melemahkan perjuangan, bukan justru bikin kita takut, bukan bikin kita justru malah mundur. Meninggalnya mereka justru memotivasi buat kita, bukan kita menangisi kesedihan mereka, justru mereka sudah jelas hidupnya, mereka sudah mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan kita berdoa, kita meyakini bahwa mereka sudah mati dalam keadaan syahid. Justru yang harus dipertanyakan kita, mati kita seperti apa? Apakah kita mati husnul khatimah? Apakah matinya kita berada di dalam garis perjuangan membela Allah dan Rasulnya? Justru ini menjadi tanda tanya buat kita. Dan meninggalnya mereka, syahidnya mereka, justru menjadi motivasi untuk mendorong kita untuk bisa melanjutkan perjuangan mereka. Mereka pahlawan syuhada, mereka pahlawan revolusi akhlak, mereka telah tumpahkan darah untuk jaga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjaga zuriat Nabi, esensinya sedang menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan seperti ini, saudara? Saya boleh cerita atau tidak? Boleh atau tidak? Cuman udah jam 11 nih. Boleh lanjut? Lanjut? Siap lanjut? Siap sampai pagi? Betul? Ente sampai pagi aneh pulang. Lu orang sini dekat, gue jauh, orang Bogor. Lanjut? Lanjut, cuman gak sampai pagi ya. Masih banyak yang ceramah nih. Ada banyak.